Hai teman-teman, bersama Gracia di sini. Ini keseharian kami. Kebetulan hari ini saya baru unboxing alat yang canggih ya. Terlihatnya tuh keren banget. Apakah itu? Nih kita lihat dusnya. Tertulis ini low carbo smart cooker. Sebetulnya kalau tentang low carbo, alat untuk membuat nasi yang katanya rendah karbo itu tuh saya udah tahu udah lama, karena ini juga menjadi ide untuk kita kasih gift ke orang tua. Jadi saya punya pengalaman mau ngasih ke mertua apa ya yang kira-kira berkenan diterima dengan happy banget gitu ya, something yang berbeda. Nah waktu itu saya pernah kasih merek lain sih, jenisnya juga low carbo, dan ternyata diterimanya dengan sangat-sangat luar biasa, happy banget gitu ya. Cuman memang dengan berlalunya waktu saya heran, kenapa ya alatnya udah dipakai terus disimpan gitu loh, nggak mau dipakai lagi. Nah singkat cerita nih, katanya nasinya jadi beda, rasanya kurang enak gitu loh katanya. Jadi akhirnya saya sendiri yang juga kepengen beli, ya terutama ya buat kita kan sekeluarga, pengennya hidup sehat begitu ya, apalagi kalau yang udah umur kayak kami gini udah di atas 50, kepengennya jangan ada unsur banyak gula katanya gitu ya, low sugar, apa low carbo, yang gitu-gitu tuh kita pengen banget. Saya nggak jadi beli. Akhirnya tetap dalam keseharian pakai rice cooker yang seperti zaman dulu lagi. Nah sekarang tada, saya happy banget ada temen yang kirim ya Oxynic low carbo smart cooker. Udah di unboxing dan lihat dari tampilannya, ini cantik banget. Jadi dari cover luarnya juga, bungkusnya jadi dari dus, keren. Tapi kan katanya jangan dilihat dari bungkus ya, tapi isinya ini tuh aduh, dipegang tuh enakan, bagus. Jadi kalau misalnya buat gift itu kayaknya eksklusif gitu ya. Saya sendiri happy, senang dengan barang ini. Cuman memang nanti kita mau praktek dong, kita bikin. Terus saya mau cicip rasanya yang apakah seperti yang informasi bahwa alat lain yang katanya rasanya berubah jadi kurang enak, itu kalau di alat ini bagaimana gitu ya. Nah sebelumnya saya mau cerita sepintas nih, saya juga lagi pelajari ya tentang barang ini. Bentuknya itu tombol-tombolnya modern, jadi sepertinya touchscreen ini kayaknya ya, bener ya Pak Doni, ini touchscreen. Nah kalau dari buku dia bilang fungsinya itu 8, jadi dibilang smart karena pinter ya. Kita tahu-tahu pencet terus tinggal duduk manis dapat hasil. Nah itu kalau misalnya dalam keseharian kita, mungkin ibu-ibu punya pengalaman deh dengan asistennya di rumah gitu ya. Orang itu kan dinilai dia smart apa enggak ya dari otomatis apa kagak gitu loh. Misalnya kita sudah kasih input nih, sudah ajarin, lalu kemudian kita istilahnya tekan tombol, dalam arti kita perintahkan kamu nanti bikinnya A, B, C, lalu kemudian gak dijalankan, kesimpulannya gimana? Kita akan nilai orangnya tidak smart begitu ya. Nah akhirnya ini dari teman-teman juga banyak nih yang kasih masukan ke saya, aduh kita mendingan bikin sendiri deh, kerja sendiri deh, dan dibantu dengan alat-alat bantu. Nah ini contohnya, salah satunya gitu loh, alat yang bisa bantu kita memasak untuk masakan nasi yang sehari-hari kita butuh. Sehatnya iya dapet, mudahnya juga dapet, terus cantiknya juga dapet, bikin dapur kita jadi bagus begitu ya. Nah di sini sekilas saya cerita, dia sederhana sih sebetulnya. Kayaknya banyak juga produk lain, cuman yang ini tuh keistimewaannya dia bisa 8 fungsi ya katanya ya. Normal beras, jadi kita masak hari-hari, yang pengen masak biasa bisa. Lalu untuk bubur, untuk low sugar rice, jadi yang rendah gula, dibantu dengan alat seperti ini ya. Lalu untuk fungsi brown rice katanya, jadi jenis berasnya berbeda ya Pak Doni ya.
Kalau yang brown itu yang beras yang Beras merah. beras merah gitu loh istilahnya. Fungsi steam, fungsi kukus. Kalau mau ngangetin bapau, kue kukus, roti atau apa ya tinggal masukin ke sini. Jadi untuk teman-teman yang ruangannya nggak lega, satu alat bisa dipakai untuk macam-macam kan kita senang ya. Lalu untuk green rice, nah saya punya nih, nanti saya mau praktek yang dari biji-bijian ya, beras dari biji-bijian. Terus untuk bikin sup bisa, dan bisa untuk bikin dessert katanya ya. Kue, biskuit, puding, bolu pie itu nanti saya tes bikinnya. Sekarang kita mau tes aja dulu untuk yang masak nasi. Masak nasi yang mana nih Pak? Yang biasa atau yang low sugar less? Low karbo. Oh, yang low karbo dong ya. Yang biasa kan kita udah tiap hari. Nah, begitu teman-teman. Jadi fungsi dari alat-alat ini modern, canggih. Terus kemudian dia dilengkapi dengan tempat masaknya yang cantik nih. Bagus banget kan? Ini bahan apa namanya Pak? Non-stick ya? Non-stick coating. Non-stick coating. Oke, demikian untuk barangnya. Mungkin Bapak bisa tolong kasih lihat ke teman-teman dalamnya seperti apa. Nah, sedikit tips ya, nanti tentang cara membersihkan juga saya mau perlihatkan untuk perawatan barang ini baiknya seperti apa.